Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 42. Kirana selalu menatap pintu masuk hotel. Rasa gelisahnya kian bertambah, karena Danisa tidak juga muncul. Dia bersalaman dengan tamu undangan pun hanya tersenyum tipis saja, membuat Brian merasa aneh dengan istrinya itu. Sayang, kamu kenapa selalu melihat ke arah pintu masuk? Tanya Brian. Danisa, Mas, kenapa dia nggak juga datang sih? Kemarin dia janji mau datang lebih cepat, jawab Kirana. Oh, sahabat nyeleneh kamu itu? Pasti dia datang. Sayang, mungkin dia terjebak macet di jalan. Kata Brian menenangkan istrinya karena gelisah menunggu Danisa. Tapi dia harusnya menelepon, masa nggak ada telepon sama sekali sih? Kamu itu lagi sibuk, mana berani dia menelepon kamu? Kirana diam, ada benarnya juga ucapan suaminya itu. Namun tetap saja dia gelisah dan Danisa tidak juga datang. Sementara itu yang dikhawatirkannya, Danisa. Ia tengah bersiap untuk pergi ke pesta pernikahan sahabatnya, Kirana. Dia sangat senang diundang secara spesial oleh Kirana. Danisa juga menyiapkan baju khusus untuk menghadiri pesta pernikahan di hotel. Dia juga pergi ke pesta dengan Bruno, dia berjanji akan mengantar Danisa ke pesta Kirana. Dan sekarang Danisa sudah siap untuk pergi ke pesta itu, tapi Bruno belum juga datang menjemputnya. Dia mengambil ponselnya untuk menghubungi kekasihnya itu, apakah sudah di jalan atau masih di rumahnya. Tut. Sambungan telepon masuk, namun tidak dijawab oleh Bruno. Kemana dia? Apa masih di jalan? Gumam Danisa masih mencoba menghubungi Bruno. Tut. Klik. Suara telepon ditutup secara sepihak. Danisa heran, kenapa Bruno menutup teleponnya? Lalu dia pun mencoba sekali lagi menghubungi Bruno, masuk namun sekali lagi di-reject. Danisa kesal, akhirnya dia mengambil ponselnya dan segera keluar dari rumah kontrakannya. Dia akan ke rumah Bruno, siapa tahu dia lupa dan tertidur di rumahnya. Danisa segera menyetop taksi dan meminta pada supir, untuk menuju ke kompleks perumahan elit di kawasan tengah kota. Dia gelisah juga kesal, kenapa Bruno malah menutup teleponnya. Setengah jam mobil taksi sampai di depan rumah mewah, Danisa turun dan langsung membayar ongkosnya. Terima kasih, Neng. Kata supir taksi itu. Tanpa menjawab ucapan supir taksi. Danisa langsung meminta satpam, untuk membuka pintu gerbang karena dia sering ke rumah Bruno. Bruno adalah anak orang kaya, yang hidupnya selalu dikelilingi kemewahan. Namun, kedua orang tuanya berada di luar negeri dan jarang pulang. Pak, Bruno ada di rumah? Tanya Danisa pada satpam. Meskipun dia tahu, kalau Bruno pasti ada di dalam rumah. Ia melihat mobilnya masih terparkir di halaman rumah. Non Danisa. Ada non, tapi sepertinya ada temannya tuh, kata satpam ragu. Oh, begitu. Ya sudah, saya langsung masuk ke dalam aja Pak, kata Danisa sambil berlalu. Non. Itu ada. Ada apa? Nggak jadi deh. Takut non nanti kecewa, kata satpam itu. Bukan urusannya jika berhubungan dengan majikannya itu. Biar saja mereka mengurus urusannya sendiri, begitu kata satpam dalam hati. Danisa langsung masuk ke dalam rumah, dia juga tahu di mana kamar Bruno. Karena dia sering datang ke rumah Bruno, dan juga sering bergulat nikmat di kamar Bruno. Danisa langsung naik tangga, pintu kamar Bruno terlihat membuka sedikit. Mungkin dia lupa menutup pintunya. Danisa melangkah maju ke kamar Bruno, sayup-sayup terdengar suara obrolan dengan diiringi beberapa kali desahan dan erangan nikmat. Bruno, kamu sangat ganas ya? Ucap seseorang perempuan di dalam kamar Bruno. Tentu dong, siapapun yang bercinta denganku, semua merasa senang dan menikmatinya. Baby kamu kok berbeda ya dari Danisa, ini nikmat banget. Ucap Bruno dengan erangannya, karena si jagurnya sedang dalam genggaman wanita itu. Danisa tidak melakukan apa yang aku lakukan? Tidak, dia kurang lihai. Terus baby, ini nikmat banget, Bruno terus meracau. Tentu saja, aku ingin melayanimu lebih dari Danisa.
Danisa tidak ada apa-apanya dari aku kan? Ya, dia tidak bisa bereksplorasi. Sekarang gantian ya, kata Bruno yang mengganti posisi. Kini perempuan bersama Bruno itu merubah posisinya menjadi terlentang. Bruno pun memposisikan wajahnya, mendekat ke pusat inti perempuan itu dan langsung menjalankan aksinya. Bruno. Ini nikmat banget sayang. Bruno dengan semangat menjalankan tugasnya, sangat antusias dengan hobinya mengeksplorasi gua-gua sempit. Selain itu juga ia sangat hobi menjelajahi bukit kembar hingga mendaki ke puncak kenikmatan. Seperti sekarang ini, Bruno akan mengajak wanita itu mendaki. Mengeksplorasi, menjelajah hingga mendaki keindahan puncak kenikmatan. Bruno dan wanita itu sudah siap untuk melanjutkan pendakian sesungguhnya. Setelah dari tadi ia melakukan pemanasan hingga membuat landai jalan pendakian. Sekarang kita mendaki sesungguhnya ya, ucap wanita itu. Tentu, lihatlah tongkatku sudah siap untuk menjelajah, ucap Bruno. Setelah keduanya siap pada posisinya, Bruno pun ancang-ancang memimpin pendakian. Dan, blees. Brak. Bruno. Teriakan Danisa membuat Bruno dan perempuan itu pun kaget. Mereka langsung melihat ke arah pintu, Danisa berdiri sambil menangis. Bruno terkejut, dia pun bangkit mengambil celana lalu mendekat pada Danisa. Tapi, Danisa segera pergi dari kamar itu dengan berlari sambil menangis. Bruno terus memanggil Danisa, tapi Danisa tidak mempedulikan panggilan Bruno. Make-up-nya sudah basah karena air mata yang mengalir deras sejak tadi. Sampai di pintu gerbang, Bruno bisa menarik tangan Danisa dan menyuruhnya masuk. Tapi Danisa berusaha melepaskan tangan yang ditarik Bruno. Lepaskan. Tunggu dulu Danisa, apa yang kamu lihat itu tidak seperti. Apa? Aku hanya melampiaskan saja. Karena kamu sekarang tidak mau lagi aku ajak. Cukup. Memang tujuan kamu pacaran denganku hanya untuk memuaskanmu saja kan? Dan apa aku tadi dengar dari kalian bicara? Danisa, itu. Cukup. Kita putus sampai di sini. Kamu tidak usah cari-cari aku lagi, aku sudah muak dengan kelakuanmu. Setelah mengatakan seperti itu, Danisa langsung pergi masih dengan derayan air mata. Dia melangkah menjauh dari rumah Bruno sejauh mungkin. Bruno berusaha mengejar Danisa kemana dia pergi. Setelah terlihat, Bruno kembali berlari dan menarik tangan Danisa. Lepaskan. Mau apa kamu, Ayo ke rumahku, dan kita bisa menghabiskan di tempat tidur. Bercinta dengan sepuasnya, agar kamu tidak marah lagi padaku. Cukup Bruno, aku tidak mau lagi jadi kekasihmu. Bruno terdiam menatap Danisa, wajahnya merah padam. Dia tidak bisa diputus begitu saja. Yang sering dia lakukan, adalah memutuskan hubungan pacaran dengan gadis-gadis yang sudah dia dapatkan madunya. Bruno lalu menarik kasar tangan Danisa, hingga Danisa hampir terseret terbawa oleh tangan Bruno. Bruno, lepaskan tanganku. Kamu tidak bisa memaksaku seperti ini. Teriak Danisa. Aku tidak peduli. Kamu tidak bisa memutuskanku, aku yang akan memutuskanmu Danisa. Bu! Satu pukulan mendarat di pipi Bruno, Bruno pun terhuyung ke samping. Dia kaget siapa yang memukulnya secara tiba-tiba itu. Lalu Bruno menoleh ke arah laki-laki yang tadi memukulnya. Kenapa kamu memukulku? Karena kamu membuat gadis ini menangis dan terluka karena paksaan darimu. Apa urusanmu? Dia pacarku, aku bebas melakukannya. Tapi bukan begitu memperlakukan pacar, brengsek. Buk. Tuan Daniel sudah. Biarkan dia seperti itu, lagi pula aku sudah putus dengannya. Dia memang benar-benar brengsek. Bawa aku pergi dari sini, kata Danisa. Laki-laki yang memukul Bruno itu adalah Daniel. Dia sedang lewat karena mau menghadiri acara pesta pernikahan Brian. Dia melihat seorang gadis ditarik dengan kencang, dan akhirnya tangannya sakit dan hampir saja Bruno membawanya masuk ke dalam rumahnya. Daniel dan Danisa masuk ke dalam mobil. Wajah Danisa berantakan, tapi masih bisa dirapikan. Daniel memperhatikan wajah Danisa yang berantakan dan pudar make-up-nya. Kamu mau ke pesta pernikahan? Tanya Daniel melihat pakaian yang dipakai Danisa. Iya,
Tuan Daniel. Sahabatku Kirana mengadakan pesta pernikahan hari ini. Tapi penampilanku berantakan begini, kata Danisa. Dia lalu mengeluarkan alat make up seadanya dan memoleskannya ke wajahnya. Daniel memperhatikan Danisa, yang bermake up dengan cepat dan kembali rapi lagi. Dia tersenyum, sangat lucu melihat perubahan kilat di depan matanya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Daniel hanya ingin memberi waktu Danisa merubah penampilannya kembali semula. Danisa menghela nafas panjang, meski rasanya sakit dikhianati oleh Bruno. Tapi Danisa merasa lega, karena telah lepas dari laki-laki yang hanya menginginkan nikmat saja di setiap harinya jika bertemu. Dia menatap lurus jalanan di depan, menerawang jauh ke depan. Daniel melirik Danisa yang diam saja sejak tadi. Dia melihat raut wajah sedih Danisa, namun tidak ada tangis di matanya. Daniel tersenyum, benar-benar gadis unik, pikir Daniel. Kamu tadi sedang bertengkar dengan pacarmu? Tanya Daniel. Ya, dia selingkuh, jawab Danisa singkat. Laki-laki seperti itu memang pantas untuk ditinggalkan, kata Daniel lagi. Dia berenjek dan laki-laki mejum, hanya memikirkan bercinta saja jika bertemu. Tidak ada kejelasan dalam hubungan berpacaran di kamusnya. Dia hanya ingin bersenang-senang saja yang dia lakukan, kata Danisa. Lalu, kamu memutuskan pacarmu itu? Tentu saja, dia selingkuh. Tidur dengan perempuan lain, bisa jadi setiap hari dia membawa perempuan-perempuan lain ke rumahnya untuk bersenang-senang saja, kata Danisa. Meski dulu, dia juga sering melakukannya dengan Bruno. Tapi dia sudah tidak lagi bercinta dengan Bruno lagi, semenjak Kirana menikah dengan Brian. Dia juga berpikir ingin seperti Kirana, yang hidup bahagia dengan suaminya kelak. Dia tahu, Bruno bukan laki-laki yang suka berumah tangga dan hidup dengan satu wanita, tapi mungkin itu caranya dia bisa lepas dari Bruno. Nona Danisa, panggil saja Danisa, Tuan Daniel. Saya bukan anak konglomerat, hehehe, kata Danisa. Ah ya, Danisa, biar lebih akrab. Apa sebaiknya kamu pergi ke salon saja? Kenapa? Dandananku berantakan ya? Tidak terlalu, tapi nanti sahabatmu itu pasti curiga dengan perubahan penampilanmu itu, kata Daniel. Danisa memperhatikan wajahnya ke kaca spion di depannya. Meski memang tidak terlalu berantakan, namun bajunya sedikit kusut. Bahkan ada yang robek di pergelangan tangannya, akibat tangannya ditarik oleh Bruno. Ah ya, benar. Tapi cukupkah untuk pergi ke salon? Soalnya aku janji akan datang lebih cepat dari tamu lainnya pada Kirana, kata Danisa sedikit panik. Tidak masalah telat sedikit. Asal bajumu terlihat rapi dan dandananmu seperti semula, kata Daniel. Baiklah, Tuan Daniel, tapi hanya sebentar. Ya, tidak apa. Saya akan menunggunya. Daniel membelokkan mobilnya ke sebuah salon yang dia lewati, lalu nanti dia akan pergi ke butik juga untuk mengganti baju Danisa yang sobek. Mereka pasti akan datang terlambat di acara pesta pernikahan Brian dan Kirana di hotel. Mobil Daniel memasuki area parkir di dalam hotel, dia memberikan kunci pada petugas valet di depan. Danisa pun keluar dari dalam mobil Daniel, dia lalu melengkungkan tangannya agar Danisa mau menggandengnya untuk masuk ke dalam hotel. Untuk bertemu dan menikmati pesta pernikahan Brian. Ayo, gandeng tanganku, kata Daniel. Danisa terdiam, dia kaget karena Daniel mau bergandengan dengannya. Tapi kemudian Danisa pun tersenyum, dia masukkan tangannya ke pergelangan tangan Daniel, lalu melangkah masuk ke dalam gedung. Di dalam ruangan itu sangat ramai, alunan musik romantis untuk menghibur para undangan. Danisa dan Daniel sesekali menyapa orang yang dikenal di ruangan itu. Mereka menuju ke pelaminan untuk menyalami mempelai pengantin. Tampak Kirana tersenyum ceria, melihat Danisa datang dan menggandeng Daniel menuju ke arahnya. Kirana tidak sabar ingin memeluk Danisa yang melangkah menuju ke arahnya. Danisa pun tersenyum, dia melepas pegangannya pada Daniel dan langsung berjalan cepat ke arah Kirana. Daniel kaget, namun dia hanya tersenyum saja. Brian menatap ke arahnya dan tersenyum sinis. Daniel sendiri tahu senyuman Brian itu meledek dirinya. Lo bawa gandengan juga? Kata Brian. Daniel memeluk Brian dan menepuk punggung sahabatnya itu. Selamat bro, kamu dapat istri lagi dan sekarang istrimu sedang hamil? Tanya Daniel memperhatikan Kirana yang senang bertemu dengan Danisa. Ya,
Aku akan mendapatkan dua sekaligus, hebat kan aku? Heh, hebat apanya? Kamu menikahi karena suatu kesalahan. Hei, tidak ada kesalahan. Yang benar itu karena terpaksa bohong untuk mendapatkan dia, kata Brian mengelak. Ya, terserahmu saja. Lalu kemana asistenmu itu? Morgan, dia datang lebih awal. Tapi dia tadi pergi lagi. Dia sekarang ada di Batam untuk mengurus perusahaanku yang lain. Yang mana? Milik Laudia yang sebagian besar aku beli sahamnya. Dia melakukan penganiayaan pada istriku di rumahku sendiri. Aku tidak terima. Kamu tahu, dia melakukannya dengan mertuaku. Ibunya Risa. Itu sangat konyol. Dia menyukaiku dan terobsesi denganku. Wahaha, duda anak satu banyak banget ya yang menyukai. Sangat aneh sih mertua kok suka sama mantan menantunya. Nenek gila dia, kata Daniel. Ya, begitulah kalau sudah dibutakan. Kenapa kamu datang dengan adiknya Morgan itu? Kalian janjian atau kebetulan ketemu? Tanya Brian. Tidak sengaja bertemu dengannya, dia bertengkar dengan pacarnya dan memutuskannya. Laki-lakinya itu berenjek dan menjijikan sekali, kata Daniel. Apa kamu tidak tertarik pada gadis yang kamu bawa tadi? Tanya Brian. Daniel memperhatikan Danisa yang sedang asyik mengobrol dengan Kirana, namun kini dia beralih ke tempat makanan di sana. Dia terus memperhatikan Danisa, dia juga sedang berbincang dan tertawa dengan beberapa teman satu kampusnya. Danisa merasa diperhatikan oleh seseorang, ia pun menoleh tidak sengaja pada Daniel. Tatapan mereka bertemu, tak lama Daniel membuang wajahnya ke samping. Begitu juga dengan Danisa, dia beralih pada temannya lagi sambil tertawa. Rupanya sudah ada bibit-bibit suka nih sama duda satu ini, kata Brian. Aku tidak tahu seperti apa Danisa itu. Hatiku biasa saja ketika dekat dengannya, tidak ada getaran apapun, jawab Daniel. Yakin? Kamu akan termakan sendiri dengan ucapanmu. Bisa jadi ucapanmu itu akan jadi bumerang buatmu, dulu aku juga begitu. Tidak tertarik awalnya pada Kirana, tapi sekarang lihatlah. Dia sedang mengandung anakku, dan yang pasti setiap malam aku dapat jatah dari istriku. Terus kamu? Kemana kamu buang cairan ingusmu itu? Hahaha. Bersambung.